Halo teman-teman, selamat berjumpa dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Dalam edisi kali ini, kita akan bersama mengenal lebih dekat dengan beliau Bapak Danang Rudiatmoko yang merupakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Dan hari ini kita akan coba ikuti aktivitas beliau dan juga tentu saja ngobrol lebih banyak bersama beliau. Yuk kita masuk. Halo, selamat pagi Bapak. pagi Masa. Bapak maaf ada waktu buat kita ngobrol-ngobrol sebentar. Boleh, silakan. Iya, terima Ya. kasih Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Baik, Alhamdulillah. sehat. Ya. Bapak akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Pak? Untuk bulan-bulan ini kita mempersiapkan pembahasan anggaran untuk tahun 2026. Ya, ini diawali dengan memproyeksikan sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Oke, siap. Bapak kalau sehari-hari di rumah ada hobi nggak sih Pak? Bertanam, Hobi ya. atau mungkin memelihara apa gitu? Ya, yang ada ya. Oke deh. Bapak hari ini kegiatannya kira-kira apa? Saya ada beberapa kegiatan hari ini, ada kunjungan ke Pasar Prawiraman. Nanti kita akan mengadakan sosialisasi tentang kewajiban dan hak pembayaran pajak bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta. Oke. Itu kemudian habis dari situ saya ada janjian dengan warga di Kelurahan Juwangan, ya, sebelah utara Pasar Juwangan. Itu pengurus kampungnya mau mengucapkan terima kasih atas terwujudnya cita-cita warga di situ untuk mempunyai balai pertemuan. Nah, nanti kita akan lihat. Oke. Kemudian juga sekalian lihat, ini kebetulan belum mau panen, di situ ada budidaya anggur di perkampungan. Nah, Oke. habis itu kita ke kantor, Oke. ada rapat dengan tenaga ahli komisi terkait dengan masukan-masukan dari akademisi, bagaimana mengoptimalkan dari sisi pendapatan untuk menopang kegiatan belanja daerah. Nah, kira-kira itu. Baik, Bapak saya boleh ikut nanti? Nah, silakan. Oke, siap. Kira-kira berangkat jam berapa Pak? Ya, sekarang boleh. Oke, Ya. siap. Oke teman-teman, kita akan ikuti kegiatan dari Bapak Danang. Jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Yuk. Yuk Bapak. Ke Prawiraman. Oke. Memang biasa kunjungan seperti ini ya Bapak ya? Ya, Sehari-hari. ya, nggak tiap hari sih. Kalau pas ada ini aja, ada kepentingan, ada keperluan yang memang itu sebagai pengayaan, kita melakukan kunjungan ini. Kebetulan karena ada efisiensi, perintah efisiensi anggaran Iya. dari pemerintah pusat, otomatis anggaran yang dari pusat itu kemarin diinformasikan berkurang sebesar 24% dibandingkan tahun 2025 yang lalu. Oh, mungkin saya mau tanya sesuatu hal unik. Ini Bapak setiap hari kalau ke kantor memang atau berkegiatan gitu ya? Memang menyetir sendiri atau? Iya. Ya, selama
bisa sendiri ya dilakukan sendiri. Nah, gitu. Dulu di periode sebelumnya kan Bapak juga bagian dari DPRD Kota Ya. Yogyakarta ya Bapak. Kemudian di periode selanjutnya dari 2019 ya Bapak ya? Iya, Sampai 2025 ini. Berarti di periode kedua nih. periode ketiga. Oh, Saya dari periode ketiga. 2014. Dari 2014 nih. Iya. Berarti sudah 10 tahun 10 lebih tahun lah. dan akan 15 tahun ini. Bagaimana sih cara membagi waktu bersama dengan keluarga? Tentunya kan waktunya tersita ya karena harus mengutamakan masyarakat. Ini gimana Iya. sih Pak cara pembagian waktu? Ya, yang prinsip saya kalau urusan masyarakat ada satu staf yang mewakili saya menampung keluhan-keluhan masyarakat, kesulitan-kesulitan masyarakat yang ini kalau dia sudah tidak bisa mengatasi baru nanti saya. Dan itu biasanya saya lakukan justru malah di kantor, tidak di rumah. Karena kenapa di kantor? Terus waktunya jam kantor itu adalah untuk mengefisienkan kalau misalkan saya harus berhubungan dengan kepala dinas, kan masih jam kantor. Oke, betul. Kalau ada aduan masyarakat mungkin yang terasa sulit untuk ditangani yang menjadi konsentrasi Bapak, itu apa sih Pak? Ya biasanya rata-rata masyarakat itu mengadu ada masalah jaminan-jaminan kesehatan, pendidikan. Nah itu yang sering ini. Nah yang berhubungan dengan pendapatan, misalkan keluhan kenapa pajak PBB-nya tinggi. Nah, itu yang biasanya tiba-tiba ditagihkan sejak tahun sekian sampai tahun sekian. Betul. Belum bayar. Iya. Nah ini juga sering gitu. Bapak, kita kan percaya tentunya pemerintah ya, jadi Iya. DPRD Kota Yogyakarta dengan mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi bisa jadi hal-hal yang memang sudah digalakkan ini ternyata belum sampai kepada masyarakat karena mungkin kurangnya pemberitahuan ataupun penyebaran Iya. informasi. Ini Ya, upayanya itulah. apa saja sih? Itulah gunanya kenapa saya tidak bergantung pada orang. Dengan pergi sendiri ini kalau nggak ada apa-apa di kantor ya pergi kemana, mencolok kemana itu Mencelok. iya nggak tahu terdamparnya di mana, kampung mana. Wah itu bisa manfaatnya bisa luar biasa karena kan informal kita kan Iya. ngobrol. Nanti ada masyarakat tanya, kalau tanya ini bagaimana. Kalau untuk menyerap aspirasi selain dari Bapak langsung terjun ke lapangan, mungkin ada hotline atau satu kontak khusus gitu Pak yang dipersembahkan untuk masyarakat, ada tidak? Nah, handphone saya itu menjadi sarana kontak, tidak pernah mati 24 jam. Tapi kalau malam ya mohon maaf, Iya. mesti kan agak lambat ya, slow respon, waktu istirahat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saya kalau di WA atau ada apapun pasti WA-nya masuk dan centang 2, belum biru. Iya. Itu memang saya tidak memakai hotline dan lain sebagainya ya langsung ini sendiri aja. Teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Prawiro Taman yang nantinya Bapak Danang akan melakukan sosialisasi ya mengenai tentunya kemandirian dan juga pendapatan fiskal daerah. Kita akan tetap ikutin aktivitas dari Bapak Danang, maka jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Film.
sosialisasi dan selanjutnya kita akan mengikuti Bapak aktivitas selanjutnya yaitu di daerah Giwangan. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Wilayah RW 11 RW 11 Kelurahan Giwangan. Ini dulu binaan begitu aja Bapak, yang anggur Ya tadi? kebetulan ini kan wilayah dapil saya, dapil 5 Kelurahan Sumota Gede. Jadi warga masyarakatnya itu menitipkan aspirasi ke saya kan. Dan masyarakatnya juga sama, nggak tahu sama yang lain seperti apa, itu sudah ada ini anggur. Kelebihannya anggur, kalau daunnya tua itu kalau nggak dipotek ya nggak Jatuh sendiri. gitu, kering sendiri gitu nempel. Kelebihannya kan itu dia. Yang kedua kalau lahannya apa itu jalannya apa kecil itu kan pohonnya nggak ganggu, nggak mengurangi lahan. Kelebihannya itu cuma ya itu merawat terus dari ya kalau tanaman jenis import kan di sananya sudah dimanja semua. Tapi panen juga pasti juga berbuahnya enak kan ya Pak ya? Ini kenapa jenisnya? Hijau apa? Hijau Ya seperti itu. ada anunya yang hitam ada satu Oh, satu pohon itu. kalau manisnya manis cuma ya itu Ya, harus di pruning. harus disemprot. Maksud kami itu anggur itu bisa mandiri. Katakan bisa mandiri. Kalau dulu itu bagaimana menanam anggur sampai berbuah. Sekarang itu bagaimana kalau sudah bisa menanam anggur sampai berbuah, bagaimana itu bisa karena wilayah sini itu kan sekolahan semua. Betul. Makanya saya mengikuti itu bahwa anggur ini jadi edukasi. Jadi katakan orang wisata ke sini, tapi bagaimana nanam anggur, bagaimana bisa menghasilkan. Nah, itu saya sudah punya tempat di pendopo. Kalau nanti itu ngajari ini di sana. Edukasinya itu kalau anggur itu kan memang banyak. Jadi dari bagaimana memproduksi bibit itu sudah pakai di stek, kan sudah awal itu sudah perlu edukasi sampai buah. Jadi cukup panjang gitu loh anunya. Ya ceritanya cukup panjang. Nah, Saya Gubron ini purna tugas. Kemudian menjabat jadi ketua kampung, ketua RW. Ya, di Giwangan itu masing-masing kampung punya tematik pembangunan tersendiri. Ini kampung anggur. Di belakang terminal itu ada kampung Klengkeng. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada
bendung lepen Iya, yang sudah bilang. betul. Nah, ini semua kemasannya itu bermula dari tematik pembangunan kampung. Nah, mengerucut ke kelurahan. Kebetulan anggur ini dirasa yang paling cocok di sini karena lahannya terbatas. Kemudian tempatnya juga tadinya panas, tapi karena anggur jadi menjadi penyejuk. Nah, kemudian sekarang sudah bisa menanam, merawat, memetik buahnya. Bagaimana kedepannya ini menjadi wisata edukasi. Supaya sustainable gitu Nah, ya. edukasinya tidak hanya cuma banyak bagaimana nanti membuat varietas baru barangkali ini. Tetapi ini semua dilaksanakan oleh masyarakat sini dengan ya pemerintah cuman memberi stimulus aja. Kalau tiap kampung itu punya tematik pembangunan wilayahnya, kemudian kita dorong untuk memajukan masyarakat, ya pasti menemukan Pak Gufron lain Iya. di kota Yogyakarta, gitu. Nah, ya ini yang kita ingin ciptakan dengan lahan yang sempit tapi bisa menghasilkan, walaupun itu hanya untuk kebutuhan sendiri kan. Tadi kebutuhannya apa? Enggak dijual, ilmunya yang kita jual. Bapak, Ya, kalau yang ini milik pribadi ya Pak? Anggur ini? Nggih. tanahnya Prira. Nggak ada yang kelompok sini. Oh. Ah, tuh pendoponya. Namanya Taman Mendungan nggih. Ya kan RTHP. Taman dia ngomongnya. Kalau yang ini bangunan apa? Hah? Bangunan apa? Ini Itu gudang. sarprasnya sini, Terus yang sebelahnya itu kamar mandi, ruangan ruangan untuk penjaga. perakitan kantor pos. Nggih. Terus ini tuh kamar mandi. Ah, iya. Nah, ini rencana di sini kan. Ini tanahnya tadinya Sama. jeglong, Jadi diuruk diuruk, dan jadi dinaikkan. jadi ini prosesnya berarti total berapa tahun Bapak dari pembebasan Wah. lahan? Puluhan tahun. Nah itu yang saya katakan tadi, prosesnya 2018 berapa sampai sekarang, Iya. dari awal Dari awal 7 tahun. 7 tahun baru terjadi. Iya. Lumayan penuh kesabaran. Dan ini kayu solid, bukan cor-coran, nggak mau dikasih cor-coran. Nggak mau. Jadi ini kayu Kayu jati. Oh. Jadi sebetulnya Kelurahan Giwangan ini master plan-nya adalah master plan kelurahan. Jadi kita buat percontohan master plan kelurahan di kota yang betul-betul itu aspirasi dari masyarakat. Jadi bukan dari akademisi, bukan ini. Aspirasi masyarakat ini yang kemudian diangkat. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau itu munculnya dari masyarakat, ya, untuk mewujudkan itu
harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Ternyata bisa. Dulu sebelum ada balai pertemuan ini berarti kalau ada pertemuan di mana, Pak? Di rumah warga. Bergilir, bergilir. Nek Perman RW ya namanya Pak RW. Ya, Kalau mimpun Bapak berarti. gitu. Ini malah belum pernah pertemuan RW di sini. Ya, karena baru jadi kok ya. Baru jadi. Baru jadi kapan sih, Bapak? Awal Oktober. Baru jadi Oktober. Oktober tanggal 16 nek ora salah. Berarti baru 2 minggu. Lah ya saya dihubungi teman-teman kru itu. Ya udah tak telepon dulu ya, tak telepon. Aku kira-kira ini pun juga melestarikan, bukan memakai keramik, tapi ini tegel kunci. Ada filosofinya ya. Tegel kunci itu produksi asli Jogja, tapi masih tegel, tapi kualitasnya seperti keramik. Ini dipoles pakai ampas kambil sama minyak. Ini wah luar biasa. Ini pernah sekali dipakai ibu-ibu senam tapi habis itu nggak mau. Oh, Lunyung, Licin. nggak mau dia. Pindah di sebelah saya itu, yang konblok. atau nggak di outdoor aja Bapak? Oh ini tapi tidak boleh diinjak ya? Enak di sana. Enak di pinggir jalan itu depan. Dicoba di sini cuma sekali dia. Izin katanya. Kalau yandu lansia, yandu anak-anak itu diselenggarakannya di mana? Belum. Ini makanya apa itu rencananya yang itu. Yang Pak Wali itu kalau jadi. Tapi ini saudara saya rencanakan mau tak undang baik yang yandu, PKK, Mungkin RT, akhir tahun. sama kelompok ngecopat dan lain sebagainya. Saya kumpulkan di sini, silakan dipakai. Mekanismenya dibahas bareng caranya gitu. Ya nanti tinggal tunggu undangan syukurannya. Nah, oke teman-teman, ini merupakan salah satu implementasi dari RTHP ya, yang sudah terbangun. Ini berupa pendopo yang ada di RW 11 ya. Dan ini sudah terimplementasikan dengan baik meskipun dengan proses yang cukup panjang. Tadi Bapak menyampaikan ya sekitar 7 tahun untuk sampai bisa jadi seperti ini. Makanya tentu perlu kita jaga dan juga kita rawat agar tentunya bisa bangunan ini berguna dan juga manfaat untuk masyarakat sekitar. Mas Ulon, atur Bandung, penatur ibu, malah ngerepoti, sukses semuanya. Barang-barang, assalamualaikum. Nyun pamit Bapak, tenang sangat. Oke Bapak, Danang, berarti setelah ini kita ke Kantor. Oke, Oke, teman-teman, setelah ini kita akan mengikuti Bapak Danang ke kantor DPRD Kota Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Berada di kantor DPRD Kota Yogyakarta dan kali ini kita akan ngobrol lagi lebih dekat lagi bersama dengan Bapak Danang. Gitu ya Bapak ya? Iya. Oke, mohon izin dong Bapak, saya pengen tahu ceritakan mungkin dulu awal mula Bapak bisa kecemplung nih akhirnya bergabung ke dalam dunia politik dan juga bergabung menjadi DPRD Kota Yogyakarta yang besar. Bermula dari awal tahun 99 sebetulnya sudah ada niatan
untuk bergabung ke dalam dunia politik. Nah, tapi itu belum terlaksana. Baru tahun 2001 saya mulai masuk ke lingkungan PDI Perjuangan. Tentu saja teman-teman di situ yang mempunyai pandangan ideologi yang sama, sehingga saya bergabung dengan PDI Perjuangan dari tahun 2001. Nah, jadi Dewan baru tahun 2014. Jadi bukan tiba-tiba menjadi anggota Dewan, tidak. Saya 2001 membantu PDI Perjuangan, kemudian tahun 2004-2005 terlibat di dalam badan namanya Badan Pendidikan dan Latihan, Badiklat tingkat kota. Saya menjadi sekretarisnya Badiklat. Dari situ saya makin mendalami. Nah, 2004, 2005, waktu itu 2004 pemilu 2004, kemudian 2009 ini juga pemilu sudah menjadi saya sudah menjadi guru kader untuk saksi. Nah, tahun 2009. Nah, baru tahun 2014 mencalonkan diri setelah jadi pengurus dulu, pengurus Dewan Pimpinan Cabang. Dilanjutkan tahun 2019, pemilu tahun 2019, jadi Dewan lagi dan diangkat menjadi Ketua DPRD karena saya Ketua Dewan Pimpinan Cabang, pimpinan partai di tingkatan kota pada waktu itu. 2024 melanjutkan jadi Dewan, tetapi sekarang ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komisi B. Nah, itu perjalanannya. Background Bapak sebagai kontraktor, kemudian saat ini menjadi bagian dari DPRD apa ada tidak yang berubah dari sosok Bapak? Oh banyak, kalau yang berubah banyak. Jadi kan ternyata kan saya harus mengatur. Ya tadi dari sisi ternyata belanjanya itu perlu disesuaikan dengan pendapatan. Sementara pendapatan sendiri perlu ditingkatkan. Kecuali sektor pajak kan susah juga. Itu. Nah dari situ. Kemudian pembagian belanja. Ini belanja tentang untuk untuk bangunan, jaringan irigasi, jaringan jalan. Nah, itu kan juga perlu ditinjau. Misalkan ada warga mengadu, wah jalannya rusak. Nah, kayak tadi di RW 11 Yuwangan kan cerita sendiri kan, saya dapat jalan baru selesai. Nah, kita juga melihat jalannya sudah bagus, ada saluran drainasenya di bawah dari ini. Nah, ini kan itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Upaya untuk menulis itu ternyata tidak mudah. Bahkan butuh 7 tahun untuk mewujudkan. Ini seperti orang kalau udah gitu kan, ya kepuasan itu bukan saya rasakan, tapi kepuasan itu masyarakat yang merasakan, baru saya berdampak aja. Masyarakat bisa memanfaatkan, syukur-syukur ingat, kalau nggak ingat ya sudah, karena itu tuh menjadi ketugasan. Jadi itu merubah mindset, merubah pola pikir. Jadi dari situ semakin mendalami di situ ya itu tadi, implementasi dari bahasa gotong royong itu menjadi ternyata sangat besar sekali dampaknya kepada masyarakat, manfaatnya segala arah. Baik Bapak Dadang ini diamanai sebagai bagian dari Komisi B.
wakil ketua. Wakil ketua, iya. Ya. Sebenarnya Komisi B ini membawahi apa sih Pak? Secara prinsip Komisi B itu adalah komisi yang mengawasi tugas pokok fungsinya itu kan di DPR itu kan cuma 3. Fungsi anggaran, fungsi pembuatan fungsi legislasi, pembuatan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan. Nah, di Komisi B ini tugasnya menjadi 2 hal. Tugas untuk membuat anggaran, yaitu pendapatan seperti sekarang ini saya punya data bahwa selama 5 tahun terakhir itu target pendapatan Kota Yogyakarta itu realisasinya itu hampir rata-rata 104%. Artinya target pendapatan yang 100% per tahun itu bisa lebih tinggi 4% rata-rata. Nah, ini bagaimana pertumbuhan ini bisa dipertahankan dengan tanpa menaikkan sektor pajak. Nah, ini kan tantangan. Itu tugas fungsi pokoknya dari sektor pendapatan, semua pendapatan daerah. Nah, di situ. Kemudian pengawasannya bagaimana? Ya ini yang kita awasi. Dari sisi pendapatan kita awasi, dari sisi belanjanya kita awasi. Misalnya tadi di Pasar Pariwotaman ada sosialisasi tentang SIJEK. Nah, SIJEK itu siap jemput pajak. Nah, itu bentuknya mobil yang dua kali dalam 1 bulan itu singgah ke kelurahan-kelurahan. Nah, ini baru mulai Mei kemarin, 23 Mei kemarin baru dimulai SIJEK itu. Tugasnya apa? Memungut pajak yang kelurahan dan juga mengedukasi. Nah, memberi informasi dan edukasi. Nah, pentingnya pajak. Nah, ini juga kita sisipi persoalan-persoalan. Jadi ada persoalan-persoalan misalkan bagaimana membalik nama PBB. PBB-nya masih nama orang tua karena sudah diwariskan harus ganti. Nah, selama itu hal-hal yang kayak gitu kita permudah, maka masyarakat Kota Yogyakarta akan sadar kalau iya ya pajak ini untuk gotong royong, iklannya kan untuk gotong royong. Baik, kalau di Komisi B selain berbicara tentang pendapatan daerah, sebenarnya sektor apa yang sangat berpengaruh dalam pendapatan daerah itu sektor apa sih? Sektor ya pajak lah, ada PBB yang itu dikenakan untuk semua warga tanpa terkecualian. PBB itu karena dampaknya ke semua masyarakat. Yang kedua, kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor. Nah, ini juga berdampak. Kemudian pariwisata, hotel, pajak restoran. Nah, saya mengusulkan dengan SIJEK tadi itu, siap jemput pajak tadi, juga mengedukasi bahwa pajak itu untuk apa. Nah, kalau itu nanti dia setor, kemudian bisa lihat monitor, terkoneksi dengan setoran kan, pajak atas nama nomor pokok wajib pajak, nomor berapa, 3471 berapa, ya kan? Terus bayarnya 10% dari misalkan makan 20.000 berarti 2.000 kan, masuk di situ kan sebagai tambahan penghasilan yang bisa dimonitor masyarakat, maka masyarakat akan tersadar, oh iya ya, dari 2.000 rupiah
saya bisa berkontribusi untuk membangun kota Yogyakarta. Nah, tantangan-tantangan itulah yang terdapat di Komisi B. Tentu. Baik, Bapak, saat ini sejak 2024, sekarang sudah berjalan 2025 dan akan 2026, berarti dalam periode ini masih ada 3 tahun. Apa sih Pak yang mungkin akan digalakkan lebih ditajamkan lagi? Ada poin penting yang perlu disampaikan. Kebijakan pemerintah saat ini dalam mengefisiensikan belanja daerah, belanja pemerintah itu menjadi tolok ukur kemajuan. Pemerintah pusat membuat instruksi presiden, presiden langsung kan, Inpres nomor 1 tahun 2025 dengan memotong anggaran, mengefisiensikan anggaran-anggaran yang tadi tidak penting tadi sebesar 50%. Ini cukup besar. Nah, tahun 2026 tidak diefisiensi lagi. Sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan yang baru dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 56 tahun 2025 bahwa 15 item kegiatan pemerintahan itu harus diefisiensi. Nah, 15 item itu apa saja? Ada jaringan irigasi, ada jaringan jalan, perjalanan dinas, dan macam-macam itu harus diefisiensi. Berapa efisiensinya? Kalau ini lebih tegas, dipotong transfer keuangan pusat ke daerah, dipotong kota Yogyakarta kena 24%. Nah, ini data ini yang mengakibatkan apa? Kita harus berpikir sebagai pemerintah, bagaimana kemandirian, kekuatan pendapatan untuk sampai tahun minimal tahun 2029. Ya, sampai ke sana tuh langkah kebijakan apa yang harus dibuat. Nah, ini nanti kita bahas materinya di rapat komisi yang akan diselenggarakan siang ini bersama dengan tenaga ahli dari akademisi. Kita akan melihat sudut pandang dari akademisi bagaimana dengan data yang diberikan dari pemerintah. Nah, kalau saya sih dengan kenaikan rata-rata per tahun prestasinya lebih dari 100%, mestinya boleh ditambahi 4% lah katakan. Nah, ini yang yang kira-kira mengilhami. Nah, itu nanti kita lihat seperti apa. Baik Bapak dan juga teman-teman, karena sesaat lagi Bapak dan Mas rapat, dan tentunya kita harapkan rapat ini tentu menghasilkan ide-ide ataupun gagasan. Ya, insya Allah. Ya. Baik Pak Danan, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatan sehingga kita bisa ngobrol lebih banyak ya. Tadi kita bersama-sama sudah mengunjungi mobil taman ya Bapak, sosialisasi. Kemudian kita juga sudah mengunjungi di RW 11 di Giwangan ya. Kita sudah lihat langsung RPHP bahwa ini sudah terimplementasikan dengan baik. Harapannya kita bisa jaga dan juga rawat bahwa ini merupakan hasil dari gotong royong kita bersama. Betul. Baik, teman-teman, kebersamaan kita usai di sini di kantor DPRD Kota Yogyakarta dalam acara 1 jam lebih dekat tentunya bersama dengan Bapak Danang. Tentunya kita masih akan saksikan kembali dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara 1 jam lebih dekat bersama kita. Saya mengharapkan pemerintah daerah membuat inovasi terkait mekanisme peningkatan optimalisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, yang ini merupakan cerminan bahwa pemerintah kota Jogja mampu untuk berdiri secara mandiri dengan kekuatan fiskal yang ada, bisa mengatur
antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah yang sesuai dan terarah ke sasaran prioritas pembangunan masyarakat Kota Yogyakarta. Saya kira itu menjadi cita-cita. Semoga kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta segera terwujud dengan kekuatan fiskal yang mandiri. Terima kasih.